maka muncullah yang disebut dengan ilmu ad-dirayah. Nun ketemu fa, misalkan contoh anfusakum. Kalau misalkan tidak ada kaidah tajwidnya, jadi misalkan anfusakum. Al-Quran tidak seperti itu. Misalkan contoh kayak Ibnu Mas'ud ketika ada seorang membaca Al-Quran kepada beliau, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Fuqaranya tidak memanjangkan. Langsung kata Ibnu Mas'ud, maha kadza Al-Qur'ani ya Rasulullah. Langsung kata orang tersebut, wa kaifa aqra ya Abu Abdurrahman? Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Akhirnya dibutuhkan satu ilmu yang mempelajari atau tu'inun nas ala tilawati ala itqan tilawati kita mulai. Nah, sekarang kapan mulai ilmu tajwid? Ada ilmu tajwid ada itu dari zaman Nabi. Tapi mulai dibukukan kapan? Mulai ada ilmunya khusus. Ada seorang tabi'in, tadi sudah sebutkan namanya Abul Aswad Ad-Duali. Mulai Abul Aswad Ad-Duali. Ini kejadiannya seperti ini. Abul Aswad Ad-Duali saat itu adalah salah satu orang yang paling mengetahui tentang kaidah-kaidah bahasa Arab. Lahir pada tahun kapan? 16 belum Hijrah, wafat 69. Namun karena tidak bertemu dengan Nabi, akhirnya tidak mendapatkan syaraf seorang tabi'in. Suatu ketika anaknya perempuan memandang ke langit. Langit kebetulan saat itu sedang cerah. Ya abadi ma ajmalus sama. Gitu. Ini yang belajar balaghah. Ma ajmalus sama. Pakai dhammah, lamnya pakai dhammah. Abul Aswad ketika mendengar anaknya mengatakan pakai dhammah, menjawab jujumuha, khobar maksudnya. Khobar jawaban untuk maksudnya adalah ajmalus samai jujumuha. Langsung kata anaknya, berarti sakit mungkin. Saya ini nggak nanya, saya ini takjub aja. Takjub. Ya bunai, idzan faftahi faki. Wahai anakku, kalau memang maksud kau adalah takjub, buka rahmu. Ma ajmalas sama. Dari sini mulai beliau berpikir gimana caranya supaya ini kalau misalkan kejadian seperti ini terjadi sama anaknya, pasti bukan tidak mungkin akan terjadi juga sama orang lain. Sehingga saat itu posisi Al-Quran, maksudnya tulisan Al-Quran, tidak ada titik, tidak harokat, tidak ada yang lain-lainnya. Bahkan contoh misalkan ketika saya nulis seperti ini, apa nih? Nggak tahu kan? Kalau orang biasa nggak tahu. Tapi kalau orang Arab, maksudnya di mana Quran itu kan mereka tahu ini tuh apa. Kapan ini menjadi nun, kapan ini menjadi ta, misalkan sekarang, kapan bisa. Contoh kayak misalkan apa coba? Ta'lamun ya kan? Tapi kalau misalkan sahabat, mereka di mana Al-Qur'an diturunkan, mereka tahu ini tuh harusnya seperti ini. Ini di sini saya ada contoh mushaf di mana Al-Qur'an di ini. Coba satu orang maju ke sini, silakan baca kalau ada yang bisa. Huruf-huruf sama atau misalkan huruf shad, blok, dot, to, blok semua sama seperti ini dulu. Jadi bingung gitu. Ini mau ini apa sih? Nggak tahu. Kalau misalkan saat itu orang yang jauh dari zaman nubuwah misalkan kan, yang tidak bersama Nabi, kalau orang-orang biasa, kalau para sahabat mungkin tahu, tapi kalau misalkan orang biasa, mereka kan nggak tahu kan, ini apa gitu kan. Nah maka mulai di situ Abul Aswad membuat sebuah fikrah. Tolong baca ini nih. Ya ini ya. Ini Kufi Al-Qadi. Antum coba baca.
No. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Kenapa antum tahu itu Bismillahirrahmanirrahim? Karena masyhur kan. Kalau Bismillah pasti katanya Rahmanirrahim. Lanjut. 3 detik. 1, 2, A'ud. 3. Udah cukup. 1, 2 orang lagi dah. Yang Iwan sini, sebelah sini. Coba baca silakan. Susahnya sudah susah. Yang paling dekat antum. Silakan. Ini anggaplah ini adalah orang-orang awam. Maksudnya kita orang awam jauh dari ini ya, dari sahabat gitu. Ceritanya kita anak-anaknya ini Abu Aswad. A'udzu birabbil falaq. Wah, sih udah lawan Allah Taala. Ada lagi nih. Nah, coba nih. Kalau ini ada yang bisa juga mantap. Yang ahwat 1 orang. 3 detik. Kalau nggak ada, aku Iwanin lagi. 1, 2, 3. Iwan, ada yang mau coba lagi? 1 orang. Coba sini. Nih jangan. Yang sudah hafal juz 1 sampai juz 6 maju. Ini salah satu di juz itu. Ada fungsi kopi. Nah, sini sama sini. Coba baca nih. Udah sini. Udah, assalamualaikum. Kodok dulu kufri. Kodok baru juga. Siap belajar amanku. Tidak ada titik, tidak ada harokat. Tulisan nun itu gimana ya? Nun itu kan seperti ini. Tapi kalau ini misalkan jadinya gini, kan jadi bingung apa coba ini maksudnya. Tapi itu nanti. Kembali lagi. Abu Aswad Ad-Duali mulai berpikir gimana nih caranya. Nah, akhirnya suatu ketika Ali memanggil beliau, Ali bin Abi Thalib. Satu zaman dengan Ali. Wahai Abu Aswad, mungkin bahasa kitanya, "Dhu'lin nasi qawa'ida yanhun nasu nahwaha." Di situ mulai pertama kali muncul kalimat nahwu. Nah, kemudian Abu Aswad menjawab, saat itu Abu Aswad masih belum siap untuk melaksanakan apa yang diminta kepadanya dari Ali. Tidak siap lah, ini adalah amrun azim, suatu hal yang luar biasa gitu. Sama kayak Zaid gitu kan. Pertamanya nolak, akhirnya dia menolak, maaf saya tidak bisa gitu kan. Takut salah gitu kan. Pokoknya gimana caranya bikin, jadi Al-Quran ini tuh dibikin gimana caranya supaya orang semuanya bisa membaca. Nah, akhirnya dia menolak, mohon maaf. Setelah itu waktu berjalan, ketika dalam perjalanan Abu Aswad mendengar seorang membaca Al-Quran. Wa adzanun minallahi wa rasulih wa adzanun minallahi wa rasulih ila an-nasi yawmal hajjil akbari annallaha bari'un minal musyrikina wa rasulih. Dia membaca pakai kasrah wa rasulih. Wah, Abu Aswad mendengar berita itu langsung hasya an yatabarra Allah min rasulih. Sekali-kali tidak, mustahil, sangat tidak mungkin Allah melepas diri dari Rasulnya. Lihat, pada tulisan sama seperti ini. Tulisan sama seperti itu. Melihat kejadian seperti ini, beliau bergegas kepada Ali.
akhirnya membicarakan masalah ini, dan pada akhirnya Abu Lahab menerima karena dia berpikir di sini yang paling tahu tentang ilmu kaidah nahwu. Saat itu dulu belum ada nama nahwu, tapi kalau sekarang kita mengatakannya nahwu, ilmu gramatika bahasa Arab. Saat itu Abu Lahab yang paling tahu. Akhirnya dia masih bertanggung jawab. Nah, setelah itu dia menyatakan, iya baik, saya akan coba melakukan yang terbaik. Setelah itu beliau melakukan meminta kepada Ali agar didatangkan seorang syabun fatinin katib. Syab, pemuda cerdas, bisa nulis. Pemuda cerdas dan bisa nulis. Ada yang di situ seperti ini? Insya Allah semuanya bisa nulis ya. Cerdas, insya Allah. Pemuda masih pada perjaka kan? Masya Allah. Bang Heru masih? Sisanya bang. Sampai di mana tadi? Akhirnya Ali membawa beberapa pemuda awalnya. Pada akhirnya Abu Lahab memilih satu orang. Tidak sebutkan namanya, pilih satu orang. Dan pemuda tersebut membawa tinta warna merah. Tinta warna merah. Kenapa tinta warna merah? Karena Al-Quran saat itu ditulis dengan tinta warna hitam. Mushaf yang ada, mushaf yang ada saat itu ditulis dengan warna hitam tanpa ada tanda baca sedikit pun. Gundul aja ini botak. Nah, di sini muncul kehati-hatian Abu Lahab. Kalau misalkan kau ingin menambahkan, maksudnya ketika dia ingin menambahkan sesuatu yang tidak ada pada zaman Nabi, dia menandai dengan tinta warna merah, sehingga tetap ini yang asli yang mana, yang tambahan yang mana. Nah, kan? Jadi tetap masih terjaga. Seperti tadi di situ kan hitam aja semuanya, ya, hitam semuanya tadi lihat. Ada tadi yang terakhir nanti tadi ngeliat ada warna merah-merahnya kan. Yang warna merah itu yang kasih tambahan, yang hitam itu yang dari tadi, yang dari dulunya seperti itu. Akhirnya Abu Lahab mengatakan kepada pemuda tersebut, "Idza ra'aitani fatahtu fami." Kalau engkau melihat aku membuka rahang, fadha' nuqtatan fawqa titik warna merah, titik aja. Karena ya gimana ya, dia mau kalau misalkan kan tulisan yang paling kecil itu kan apa? Titik kan. Jadi maksudnya gimana lah, cukup sama titik aja lah. Titik. Kebayang nggak titiknya seperti apa? Mungkin mampus mana? Ada mampus di sini. Ini ya. Misalkan tulisan ini tidak berarti setiap huruf itu diberi titik, tidak. Hanya beberapa saja yang kira-kira di situ tuh menimbulkan kerancuan, istilah. Oh nanti takutnya ini baca ini seperti itu. Misalkan contoh kayak sini. Atau contohnya kayak ini bukannya seperti ini. Tanda harokat fathah, dhammah, kasroh. Contoh kayak bisa. Contohnya apa? Sip, barakallahu fiik. Contoh seperti ini misalkan. Ini bisa amanu, bisa aminu kan? Nah, kira-kira di sini titiknya di mana? Di mim. Idza ra'aitani fatahtu fami fadha' nuqtatan fawqa al-hafi. Manu. Yang lainnya enggak usah kasih titik. Karena itu udah
inilah enggak, karena kalau